Kalian tahu nggak sih sejarah perkembangan hukum fikih di masa kelesuan pemikiran hukum Islam? Belum tahu? Sini aku jelasin. Jadi, masa kelesuan pemikiran hukum Islam adalah masa ketika hukum Islam berhenti berkembang. Nah, di masa ini, para ulama tidak lagi melakukan metode ijtihad, yaitu metode untuk menggali lebih dalam atau memahami lebih dalam terkait prinsip-prinsip atau ayat-ayat yang ada di Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Muhammad. Sebaliknya, para ahli hukum di masa ini berfokus untuk mengikuti aliran hukum yang telah ada terdahulu. Masa kelesuan pemikiran ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai sejak abad ke-4 Hijriah hingga pertengahan 7 Hijriah, tepatnya setelah terbunuhnya Al-Mu'tasim. Beliau berpengaruh besar dalam menjadikan Mu'tazilah sebagai patokan berpikir dalam memahami wahyu Allah. Mu'tazilah merupakan salah satu aliran tertua dalam Islam yang menekankan penggunaan akal atau rasionalitas secara intensif sebagai mazhab negara. Aliran ini juga menekankan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebebasan berbuat bagi manusia. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Hijriah atau disebut juga dengan periode taklid mutlak. Di sini para fuqaha hanya fokus dalam mengagumi dan juga mempelajari hasil pemikiran dari para ahli-ahli sebelumnya tanpa niatan untuk menyaring atau menyimpulkan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal ini terjadi pada akhir masa dinasti Abbasiyah, di mana para ahli hukum hanya memfokuskan atau membatasi diri mereka untuk mempelajari hasil-hasil pemikiran para ahli terdahulu yang telah dituangkan dalam berbagai mazhab. Alhasil, para ahli hukum ini tidak lagi menggali hukum atau fikih Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran, melainkan hanya sekedar mengikuti pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Gimana? Dari penjelasan tadi sudah paham kan sejarah perkembangan hukum Islam di masa kelesuan? Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa ciri umum perkembangan hukum Islam pada masa kelesuan pemikiran adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip atau ayat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tetapi bertumpu pada pemahaman, perkataan, dan pikiran-pikiran hukum para imamnya saja. Oke, jadi setelah mengetahui sejarah dari perkembangan hukum Islam sendiri, nah kira-kira apa aja sih faktor yang menyebabkan kemundurannya? Oke, untuk faktor yang pertama adalah kesatuan wilayah Islam yang sangat luas mulai retak nih. Hal ini karena munculnya negara-negara baru baik di Eropa, Afrika Utara, kawasan Timur Tengah, maupun di Asia. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan gejolak politik yang kemudian memengaruhi pula perkembangan hukum yang ada, termasuk pengembangan hukum di hukum Islam sendiri, seperti itu. Oke, faktor kedua yaitu karena ketidakstabilan kebebasan berpikir yang juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik. Orang-orang jadi tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya yang memengaruhi tindakan para ahli hukum dalam berijtihad. Nah, selain itu telah ada pemikiran hukum atau mazhab-mazhab terdahulu sehingga para ahli hukum tinggal memilih untuk mengikuti salah satu di antaranya. Nah, untuk faktor ketiga sendiri adanya pecahan kesatuan kenegaraan atau pemerintah yang menyebabkan pemerosotan kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Nah, di sini juga mulai muncul orang-orang yang tidak layak untuk beristijad, tetapi malah mengeluarkan aliran hukum yang kemudian membingungkan masyarakat. Nah, munculnya pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga ujung-ujungnya memilih untuk mengikuti pemikiran yang telah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, faktor terakhir dari kemunduran ini yaitu timbulnya gejala kelesuan di mana-mana. Kelesuan berpikir ini menyebabkan para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan menggunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam turut mengalami kelesuan sehingga tidak berdaya lagi menghadapi tuntutan zaman. Oke, setelah paham faktor penyebab masa kelesuan pemikiran, penting untuk kita mengetahui dampak dari periode ini. Pada periode ini, masa-masa baru mulai bermunculan, oleh karena masyarakat terus berkembang, tapi tidak diimbangi dengan pengembangan pemikiran hukum. Hal ini menyebabkan terjadinya kemunduran dalam perkembangan agama Islam. Tentunya, hal ini memberikan dampak pada dinamika kehidupan di masa itu. Selain itu, banyak orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk beristihad, tetapi malah mengeluarkan fatwa yang menyebabkan penguasa menyuruh hakim untuk mengikuti mazhab yang ada. Akhirnya malah berujung pada kebekuan pemikiran hukum. Bersamaan dengan hal tersebut, pintu ijtihad tertutup dikarenakan banyaknya orang awam yang mempermainkan nas syariat demi kepentingan tertentu.
Nah, sekarang udah paham kan terkait sejarah, ciri utama, faktor, dan dampak dari masa kelesuan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam? Jadi intinya, masa kelesuan pemikiran ini adalah masa ketika metode ijtihad dibatasi karena para ahli hukum berfokus untuk mengikuti mazhab yang telah ada. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan komen di video ini ya. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.